Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing pirsawan setya, kula Adila Aprilianti saking SMK Negeri Kalih Kendal. Kula badhe nyuguhaken pawarta babagan program mangan bergizi gratis utawi MBG ing sekolah kita tercinta SMK Negeri Kalih Kendal. Program punika minangka saka salah satunggalipun upaya sekolah kangge ningkataken kesehatan lan gizi para siswa supados saged sinau kanthi semangat lan fokus. Program mangan bergizi gratis wis diwiwiti ing sawetara sekolah kalebu SMK Negeri Kalih Kendal. Tujuane kanggo ningkatake kesehatan lan gizi para siswa lewat panganan sing sehat. Siswa rumangsa seneng amarga ora perlu nggawa bekal lan luwih semangat sinau. Guru nyebut program iki migunani kanggo ningkatake kualitas generasi enom Indonesia. Apa awal mula munculnya MBG? Oh, ini pendapat pribadi ya, pendapat saya ya. Karena Bu Elsa tidak berkecimpung langsung di situ kan, jadi cuman mengira-ngira gitu ya. Kalau tidak salah awal mulanya tuh dari pemerintah menginginkan gitu ya, berharapnya siswa di Indonesia itu mulai sadar akan gizi, ya kan? Sadar gizi, jadi nggak cuman makan tapi juga makan yang bergizi kan gitu awal mulanya. Sehingga berharapnya tuh dari program MBG ini gizi siswa di Indonesia tuh bisa dipastikan gitu, ya kan? Bisa dipastikan gizinya dapat setiap hari gitu, ya kan? Maka MBG ini menunya kan seputar ya 4 sehat 5 sempurna gitu kan, kayak ada proteinnya, ada karbonya, ada seratnya, ada buahnya, ada lemaknya gitu kan. Harapannya gitu. Cuman karena kita negara yang besar, orangnya banyak, strukturnya dari atas sampai bawah itu banyak, praktiknya ya nggak sepenuhnya sesuai harapan ya menurut saya ya. Di STM karena baru 2 minggu ya kalau nggak salah, belum kelihatan banget. So far kayaknya masih bagus-bagus aja sih, nggak ada masalah. Cuman yang saya lihat di berita, termasuk di sekolah sebelah, itu kan nggak sesuai gitu. Maksudnya yang diharapkan itu tidak sesuai. Kadang banyak makanan UPF atau ultra processing food yang mana itu nggak ada kandungan gizinya, cuman gula aja, gula, lemak, minyak gitu. Semoga sih di sini enggak ya. Itu balik lagi ke dapurnya, ke produsen yang membuatnya gitu sih. Oke, terus Nomor 2 ya, Bu. Sejak kapan MBG di SMK Negeri 2 Kendal dijalankan? tadi Bu Elsa udah bilang kurang lebih 2 mingguan ini ya. 2 mingguan ini STM termasuk yang bukan ketinggalan sih ya, emang jatahnya di akhir gitu kan. Sedangkan sekolah lain udah mulai dari bulan lalu juga udah banyak kan, yang udah berbulan-bulan juga udah banyak. Ada plus minusnya sih, nggak terus, nggak tahu, menurut saya sih nggak masalah. Mungkin ada di antara kalian yang wah rugi nih gitu baru dapat, sedangkan sekolah lain udah dapat dari kapan lalu. Tapi menurut saya tetap ada plus minusnya. Toh yang udah dapat kemarin juga tadi nggak sesuai, kayak banyak UPF, dapatnya tepung-tepung, makanan siap saji, yang datangnya telat, nggak sesuai jam, nggak tepat waktu, yang jumlahnya kurang, yang makanannya nggak steril, ada lalatnya, yang kayak gitu-gitu kan. Maksudnya harus disyukuri itunya sih. Lanjut ya, Bu. Siapa penanggung jawab MBG di SMK Negeri 2 Kendal? Terus aku kurang paham ya, kayaknya Pak Dani ya. Kurang paham saya, cuman ada sih ya, ada timnya. Cuman karena saya tidak terlibat, saya orang awam gitu kan, saya nggak lihat langsung, jadi kayaknya cuman mengira-ngira aja, kayaknya Pak Dani sih. Iya. Guru ya, yang jelas guru ya. Iya. Guru staf, nggak ada siswa. Di mana tempat dapur MBG? Waduh, nggak tahu aku, setahu saya sih di situ, mana sih namanya, Purwokerto. Setahu saya yang nyuplai di sini itu di daerah SD Muhammadiyah, itu ke sana, itu desa apa? Nah di situ. Setahu saya, cuman nggak tahu persisnya, nggak tahu. Terus Kenapa MBG dilakukan di seluruh Indonesia terutama pada anak-anak sekolah?
tadi balik ke konsep awal tadi, kenapanya ya harapannya generasi penerus bangsa gitu ya lebih terjamin nih gizinya, harapannya gitu kan, supaya bagaimanapun juga kan apa sih cikal bakalnya bangsa ini kan, penerusnya ini kan ya anak-anak muda yang sekarang ini kan, kalian ini kan, anak siswa ini kan. Jadi harus diperhatikan mutu, gizi, kualitas hidupnya kan gitu. Tujuannya kan itu. Cuman tadi balik lagi praktiknya harus dievaluasi lagi ya. Kayak gizinya, kayak kebersihannya, distribusinya. Maksudnya kayak misalkan nih hal yang simpel, Kendal itu kan bukan, menurut saya masyarakatnya udah tergolong mampu nggak sih? Maksudnya akan lebih tepat sasaran kalau targetnya gizi anak gitu ya, akan lebih tepat sasaran kalau didistribusikan ke desa-desa yang terpencil dulu, diutamakan dulu, misalkan di pelosok-pelosok, misalkan di Papua, di Kalimantan. Sedangkan kita di Kendal ya kalian MBG tiap hari kan dari orang tuamu kan. Itu sih menurutku. Ya terus Bagaimana jika ada salah satu murid di SMK Negeri 2 Kendal keracunan MBG? Apakah program MBG akan tetap berjalan atau akan dihentikan sementara? aku nggak berharap ke situ ya. Biasa nggak berharap ada yang keracunan ya. Cuman kalau dihentikan sementara atau enggaknya itu bukan wewenang guru nggak sih? Itu kan orang nolak aja kan, nggak boleh, harus terima. Berarti kan bukan kita yang menyarankan, iya ngomong apa sih, menyarankan nih SMK 2 ada kasus nih, stop dulu, bisa kali stop dulu, dievaluasi dulu gitu, iya. Cuman kan di stop benerannya apa enggak kan kita nggak tahu. Ya kan, ya semoga biasa serius, nggak berharap, serem aku kan masuk ke kelas kalian juga mengantisipasi kan, ngomong kan, supaya ya tadi dalam rangka tadi nggak ada kasus keracunan. Bagaimanapun juga siswa SMK 2 kan bukan bocil, udah besar, jadi harus ada awareness ke diri sendiri gitu, self awareness, supaya apa nih, tahu nih yang kamu makan tuh kayak gimana, kamu alergi apa, suka enggak, seleranya kayak gitu kan. Itu kan mengantisipasi kan. Iya. Menurut Bu Elsa, program MBG ini apakah menguntungkan bagi siswa di SMK Negeri 2 Kendal? Menguntungkan. Di satu sisi menguntungkan, kayak kalau misalkan saya jadi orang tua kan, orang tuamu jadi lebih apa ya, lebih ngerasa aman lah. Oh, anak saya daripada jajan nih, secara kita semua tahu jajanan anak-anak sekarang tuh gula, minyak, goreng-goreng, tepung-tepung kan gitu. Dengan MBG kan ya lumayan nih gitu. Ada seratnya, ada karbo, ada proteinnya, ada lemaknya, dapat susu gitu kan. Terutama buat orang tua yang bekerja, termasuk Bu Elsa. Kan banyak juga kan orang tua yang wali murid yang bekerja, nggak bisa ngasih bekal ke anaknya, yang cuman ngasih uang saku, termasuk saya juga, anakku juga di rumah aku nggak pernah bikinin bekal. Itu kan lebih ngerasa nyaman aja, menguntungkan di satu sisi. Tapi kalau misalkan orang tuanya nggak tahu juga serem sih aku. Kalau misalkan kamu nggak ngomong gitu, misalkan siswa nggak ngomong gitu ke orang tua, itu kan kalau terjadi sesuatu kan ya, kalau orang tua nggak tahu pasti kaget lah gitu. Tapi kalau ngomong, kira-kira uang sakunya dikurangi nggak? Enggak. Kalau dikurangi mending nggak usah ngomong gitu. Iya, itu bercanda. Dah, terus Apakah program ini akan berjalan selamanya? Selamanya atau enggaknya nggak tahu ya. Biasa sih nggak berharap selamanya. Agak ribet sebenarnya, nggak tahu, menurutku mending enggak sih, mending ya berapa aja deh. Kalau emang selamanya mungkin harus dievaluasi lagi kali ya. Kayak distribusinya, kayak jaminan mutu makanannya, kualitas makanannya, gizinya, itu harus dievaluasi lagi sih. Maksudnya mending, kalau menurut saya
daripada ini kan kita jatuhnya nggak tahu proses pembuatannya kan. Iya. Daripada yang buat orang lain kan menurut saya mending dikelola sekolah aja nggak sih? Iya. Kantin gitu kan lebih jelas gitu. Masaknya ya di situ, Bapak Ibu guru lihat, mau masaknya ini gitu kan. Iya. Iya kan? Kalau ini kan skala besar. Katanya satu dapur bisa sampai 2-3 tempat. Bayangkan STM 1.500 orang gitu. 2 tempat udah 3.000. 3 tempat 4.000 orang. Bayangin seberapa masaknya, wajahnya sepiro, jam berapa masaknya. Itu riskan sih. Mending ke sekolah sih. Lanjut. Bagaimana jika ada sisa MBG yang belum dimakan sama sekali? Apakah akan dikembalikan atau dikasih ke siswa lain? Kalau ada siswa yang nggak suka, nggak mau makan, Kalau belum dimakan sama sekali. berarti siswanya nggak mau gitu. Iya, misalnya. Ya berikan ke orang yang mau aja sih menurut saya. Maksudnya tadi siswa tuh harapannya bisa mengidentifikasi dirinya sendiri gitu. Kalau emang dia nggak suka, nggak srek, mungkin dia alergi, ya harus menghormati sih. Berikan ke orang lain aja. Maksudnya kan nggak, misalkan satu SMK 2 kan nggak semua anak dalam kondisi ekonomi yang sama. Ada anak yang uang sakunya mungkin 100.000 misalkan. Tapi ada yang nggak dapat uang saku, itu kan beda-beda lah. Kalau emang nggak suka ya, kalau emang dia mungkin dia udah kenyang karena uang sakunya banyak bisa jajan, ya berikan aja yang yang memang butuh gitu. Yes. Lanjut ya, Bu. Ya. Apa tujuan utama dari program MBG? Balik lagi. Diulang-ulang ini pertanyaannya. Tujuannya yang tadi memastikan gizinya sih. Selain itu, Bu Elsa tuh kepikiran sih. Kalau kita bercermin dari MBG-nya di Cina gitu ya, kan kita berkiblatnya kan ke negara-negara yang udah lebih maju gitu kan, yang memang di sekolah ada program makan gitu kan. Kita berkacanya kan di situ. Harusnya kalau mau ke situ arahnya, harusnya sih siswa latihan antri, latihan disiplin, latihan bertanggung jawab dengan makanannya sendiri kan gitu ya. Kayak di Cina tuh urut gitu, dia harus baris satu-satu ngantri, ambil satu-satu gitu kan. Terus nanti balikin lagi dalam kondisi bersih. Sedangkan di kita kan makanya di kelas ada petugas piket, ya udah lumayan sih, cuman belum maksudnya harus dievaluasi lagi ya. Belum maksimal aja. Miturut salah siji siswa SMK Negeri Kalih Kendal ngenani MBG yaitu Bayu Jafi Maulana. Menurutmu apakah program MBG menguntungkan bagi semua siswa? Ya, menurut saya ini sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi siswa-siswi SMK Negeri 2 Kendal. Karena kita mendapatkan MBG, kita juga menghemat uang jajan, mendapatkan ya makanan-makanan yang sempurna gitu, 4 sehat 5 sempurna. Wis lanjut. Bagaimana perasaanmu setelah mendapatkan MBG di sekolah? Ya, saya sih senang. Tapi makanannya itu kurang nasinya. Tapi ya 4 sehat 5 sempurnanya ya gitulah. Di mana kamu biasanya makan MBG? Biasanya saya makan MBG sih di kelas ya. Untuk jadwal A, biasanya itu saya makannya itu di ruangan kelas B 1.3. Untuk jadwal B biasanya makan di bawah bengkel. Seberapa sering kamu makan sehat sebelum mendapatkan MBG? Wah, saya sih jarang ya makan sehat ya. Saya itu makannya itu kalau nggak mie ayam, sate, nasgor, itu doang sih. Apakah menurutmu makanan yang diberikan benar-benar bergizi? Ya, menurut saya itu sangat bergizi. Tadi juga sangat bergizi, dapat nasi kuning, dapat telur, dapat susu, dan juga banyak lagi. Itu sangat bergizi bagi Mekaten tubuh kita. pawarta ingkang saged kula aturaken, mugi program mangan bergizi ing SMK Negeri Kalih Kendal saged lumampah kanthi lancar lan maringi manfaat tumrap para siswa, utamane kanggo ningkatakake kesehatan lan mangat sinau. Matur nuwun dumateng para pamirsa ingkang sampun mirengaken pawarta punika. Kula pamit nganti kepangah malih ing pawarta salajengipun. Sugeng sonten lan rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.